Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Merdeka, teman-teman yang saya hormati. Saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia atau HAM. HAM sendiri adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, baik di mata hukum maupun birokrasi, yakni pemerintahan. Dan setiap orang demi kehormatannya serta perlindungan harkat martabat manusia itu sendiri tanpa membedakan ras, suku, agama, dan budaya, jenis kelamin, maupun warna kulit, bahkan sampai dengan beda negara. Menurut John Locke, filsuf dari Inggris, 3 unsur HAM atau yang mendasari dari HAM. Yang pertama adalah hak alamiah atau yang biasa disebut natural right, ialah hak yang melekat pada diri manusia sejak ia dilahirkan ke bumi atau ke dunia. Yang kedua adalah hak mutlak. Hak mutlak menurut John Locke adalah hak yang tidak dapat dicabut dari manusia itu sendiri. Hak kebebasan tanpa adanya intervensi dari orang lain. Yang ketiga ialah hak istimewa. Hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Sang Pencipta, kepada manusia sebagai hak perlindungan. Nah, itu menurut filsuf dari Inggris, yakni John Locke. Adapun saya mengutip dari tokoh Indonesia, yakni Profesor Notonegoro. Beliau mengatakan bahwasannya hak asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh Tuhan. Selain itu, hak kebebasan berbangsa dan bernegara, hak jaminan kebebasan bangsa dan negara. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ini juga menjelaskan bahwasannya hak-hak manusia itu harus dihormati, dilindungi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Pada perkembangannya, itu tadi definisi mengenai hak asasi manusia menurut tokoh filsuf dari Inggris dan juga tokoh dari Indonesia. Menurut perkembangannya, sejarah HAM mengalami 3 revolusi. Yang pertama ada peristiwa yang namanya revolusi Magna Carta. Magna Carta adalah perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Raja John memberikan kebebasan kepada para bangsawan. Selain itu, Raja John juga memberikan jaminan tidak akan memenjarakan para bangsawan tanpa adanya pemeriksaan atau putusan pengadilan. Magna Carta terjadi pada tahun 1215. Selain itu, ada yang berikutnya Revolusi Amerika. Revolusi Amerika adalah di mana rakyat Amerika melawan penjajahan demi kemerdekaannya, yakni penjajahan yang dilakukan oleh Inggris. Ini dilakukan pada tahun 17
Nah, baru yang ketiga adalah Revolusi Prancis. Ini yang benar dilakukan tahun 1789. Perlawanan antara rakyat Prancis kepada rajanya, yakni Raja Louis, tindak sewenang-wenang kepada rakyatnya karena dinilai sikapnya yang absolut dan arogan. Di dalam Revolusi Prancis ini melahirkan 3 perjanjian atau 3 unsur HAM. Yang pertama adalah hak atas kebebasan, biasa disebut liberty. Keduanya ada hak kesamaan, equality. Dan yang terakhir adalah hak persaudaraan, fraternity. Itulah hak-hak yang diminta oleh masyarakat Prancis kepada Raja Louis. Itu tadi menurut sejarah dan perkembangannya. Adapun perkembangan di Indonesia pada HAM dimulai yakni dari tahun 1908 sampai dengan 1945. Itu disebut sebagai perkembangan HAM sebelum kemerdekaan. Selanjutnya, periode selanjutnya yakni 1945 sampai 1998. Ini disebut sebagai periode setelah kemerdekaan. Adapun tahun berikutnya yakni tahun 1999 sampai dengan hari ini disebut dengan periode setelah Orde Baru. Kita mengetahui di Indonesia banyak sekali tokoh-tokoh HAM yang menyuarakan hak-hak kita sebagai warga negara yang diwakili oleh beliau-beliaunya, yang mana salah satunya adalah Munir Abdullah. Beliau adalah salah satu aktivis hak asasi manusia yang sangat hebat. Namun pada saat itu naasnya Munir dibungkam oleh para rezim saat itu, yang naasnya merenggut nyawa beliau hingga meninggal dunia. Teman-teman, marilah kita renungkan hak asasi manusia ini sebagai bekal pembelajaran, perlindungan, dan hak-hak jaminan kebebasan untuk kita berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya. Ila aku amitori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Merdeka!